ketemu lagi di channel saya seputaran tentang pohon durian. Dimana pohon durian di sini sudah 1 tahun durian tanam, dan ini adalah durian duri hitam. Dimana durian duri hitam ini sudah terus mengeluarkan rubus ya, atau sudah dipupuk sebelumnya sahabat tani. Nah, jadi jika dibiarkan di saat kemarau begini, kalau kita tidak melakukan penyiraman ya, maka itu kan gosong sahabat tani. Kalau kita dibiarkan ataupun kita telat menyiram lebih daripada 2 minggu, usia di bawah 2 tahun tidak disiram di musim kemarau, itu sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan tanaman durian. Apalagi di sini untuk masa pertumbuhan ya, masih masa pertumbuhan. Begitu sahabat tani, harus betul-betul dijaga kelembapannya juga, dan rumput di sekitarnya juga cukup dibiarkan seperti ini sahabat tani, hijau seperti ini ya, supaya dia tetap lembab dan tidak mudah pecah pada lahannya juga. Dan biar ada embun pagi di pagi hari, itulah pentingnya memelihara gulma ketika di musim kemarau. Kecuali di musim hujan sahabat tani ya, tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan sanitasi pada gulma ya, supaya tidak dijadikan inang para hama dan virus di sekitaran rumput-rumput yang liar di musim hujan. Kecuali musim kemarau sahabat tani, cukup dipangkas saja, jangan dileningkan, dikikis habis dengan tanah-tanahnya sahabat tani. Baik, Rudian akan lanjut melakukan penyiraman pada tanaman durian, duri hitam, dan bawor musangking juga di sini, yang dimana khusus tanaman durian yang usia di bawah 3 tahun dan 2 tahun. Dan tadi ya, sudah pertama usia 3,5 tahun, durian musangking dan mataharinya udah Rudian siram sahabat tani. Dan lanjut ini Rudian update langsung ke tanaman durian yang usia di bawah 2 tahun sahabat tani. Saksikan terus videonya. Baik sahabat tani ya, terima kasih. Ini kan kemarin-kemarin Rudian melakukan penyemprotan hama pada tanaman durian duri hitam, namun di sore kesempatan hari ini Rudian melakukan penyiraman ya sahabat tani. Jadi tidak hanya Rudian melakukan perawatannya itu pada tanaman durian, pupuk ya, merawat gulma ataupun merawat atau membasmi hama-hama, tapi di musim kemarau juga nih sangat penting ya melakukan penyiraman. Dan rumputnya cukup dibiarkan seperti ini saja supaya tidak pecah tanahnya dan tetap masih lembab dan mengeluarkan embun di pagi harinya sahabat tani. Karena embun pagi itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh semua jenis tanaman, dan bukan hanya tanaman durian saja gitu. Oh, ini air didapat dari mana? Rudian tidak bikin sumur bor sahabat tani, dan kebetulan di tetangga kebun Rudian tuh ada ada mata air ditampung ke dalam tong, dan kemudian tongnya itu Rudian bolongin supaya masuk lubang selang saja sahabat tani, dan kemudian kocor kemari. Ya, maka dari itu dimanfaatkan. Setelah Rudian pakai, ini ditutup. Jadi ini sangat murah sekali ya untuk melakukan pemeliharaan perawatan tanaman durian. Beda dengan orang lain yang harus mengeluarkan banyak uang, mulai dari pipa pirasi dan membuat sumur bor. Karena membuat sumur bor itu kan tidak murah, apalagi airnya ditemukan sangat dalam sekali. Nah, untuk penyiraman itu berapa kali dalam seminggu? Ya, seminggu lakukanlah 3 kali sahabat tani untuk tanaman durian di atas usia 1 tahun. Dan seperti itu, jangan dibiarkan nunggu sampai pecah dulu tanahnya sahabat tani Rudian. Terus pengalaman Rudian di sini, Rudian sharing ya, bukan berarti Rudian menggurui siapapun, tidak sahabat tani. Terus bagaimana ya peraturan menyiram tuh sampai luar ujung daun ya, karena akar tanaman durian di sini sudah melebar. Dimana ujung daunnya di situ, berarti akarnya posisinya di situ juga sahabat tani. Makanya 2 meter diusahakan dari batang utama melakukan penyiramannya supaya tanahnya ini tidak pecah dan dia masih lembab di sekitaran permukaan akar sahabat tani Rudian. Jadi kelebihan dan kekurangan menyiram pada tanaman durian, jika kelebihan itu menyebabkan akan busuknya pada akar tanaman durian. Begitu juga kekurangan penyiraman gitu sahabat tani. Dan di sini airnya tidak pernah habis, alhamdulillah. Kemarin sahabat tani ya pernah tahu mungkin kemarau di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara lah gitu ya sahabat tani. Setahu saya tuh kemarau El Nino tuh sangat panas sekali, dan alhamdulillah airnya itu untuk menyiram tuh tidak habis sahabat tani. Selalu mengeluarkan air ya, mata air itu. Nah, jadi menyiram itu ya, kalau setahu Rudian, sepengalaman Rudian, bahkan yang sudah dewasa-dewasanya itu yang di kebun sahabat tani,
jangan sampai sebentar ataupun tidak lebar ya, tidak sampai 2 meter gitu dari batang utama ini nih. Oke. Jadi harus melebar, harus di kiri kanannya itu kita siram juga sahabatan, supaya akarnya tidak kering. Dan kalau kering akarnya itu kan mudah dimakan rayap sahabatan nih, karena kalau akar yang masih hidup produktif biasanya itu hama rayap tidak mau sahabatan. Jadi diusahakan kalau musim kemarau daunnya seperti ini tetap estetik hijau ya di masa pertumbuhan itu. Jangan sampai menguning. Kalau menguning itu tandanya apa namanya ya, kekurangan nitrogen, karena nitrogen itu di kebun atau pemanfaatannya kurang efisien karena mudah menguap oleh dehidrasi udara panas sahabat tani. Makanya itu mengandalkan nitrogen yang ada dalam tanah itu memang kurang efisien kalau nggak dibantu dengan penyiraman di musim kemarau gitu ya. Karena merawat tanaman durian itu tidak semudah menanam lengkeng. Nanam lengkeng itu biasanya ditanam, dibersihkan gulmanya, melakukan penyemprotan, penyiraman itu tidak perlu begitu banyak. Yang penting ditanam itu di awal musim hujan, begitu sahabat. Nah, enaknya lahan lereng begini, terus dibuat terasering. Untuk jarak tanamnya juga nggak terlalu begitu lebar sahabat tani. Beda dengan di tanah yang lembah datar. Nah, di saat seperti ini, kalau baru mengeluarkan trubus itu kan sahabat tani jangan sampai telat melakukan penyiraman, supaya trubus baru atau daun muda barunya itu tidak gosong dan tidak terhambatnya dalam melakukan proses pertumbuhan untuk sebuah tanaman durian. Apalagi trubus-trubus seperti ini ya, sahabat tani harus benar-benar menjaganya supaya dia tetap lembab dan tidak mudah dehidrasi. Jadi menanam durian itu mudah, yang penting persiapan airnya harus kita siapkan. Ketika nanti menghadapi musim kemarau ada air untuk melakukan penyiraman. Dan durian di sini cukup sederhana sekali ya. Persiapan menanam duriannya, melakukan perawatannya juga sangat hemat. Beda dengan kawan-kawan yang lainnya, mungkin kawan-kawan yang lainnya kan banyak modal. Apalagi ini nih, usianya paling muda yang Rudian tanam itu tidak akan Rudian biarkan sama sekali, karena dibiarkan ini berbahaya, khususnya dalam tahap masih pertumbuhan sahabat tani. Oke, Rudian akan pindah. Udahlah, letakin aja selangnya. Dan dibiarkan atasnya harus lembab dulu sahabat tani. Nah, ini kan yang kemarin Rudian semprot terus banyak mengeluarkan trubus baru sahabat tani. Alhamdulillah. Kalau daun kuning seperti ini tidak masalah sahabat tani ya, bukan berarti tidak sehat. Makanya Rudian harus jaga. Baru sekali di tahun ini melakukan penyemprotan, dan nanti dia akan Rudian lakukan sekitar 10 hari atau 12 hari ke depan ya, supaya tidak terhambat masalah pertumbuhan untuk tanaman durian. Bawornya di sini sahabat tani. Kalau
tahun kemarin itu sangat menderita sekali, banyak tanaman baik tanaman rudian maupun tanaman sahabat-sahabat tani rudian juga, karena banyak yang dikeluhkan tuh karena kemarau yang berkepanjangan begitu sahabat tani. Air tetap isi jalan sahabat tani, dibiarkan bukan berarti tidak ada air ya sahabat tani. Dan yang paling bawah ini akan rudian buang juga sahabat tani. Nanti percuma juga rudian pelihara, maka buahnya juga nanti kan menggangsar ke bawah, tidak bagus. Dibiarkan tinggi nanti sekitar seginilah rudian akan pelihara itu ya. Kebetulan rudian tidak melakukan sekarang karena rudian tidak bawa gunting sahabat tani. Terus nanti percabangannya juga akan rudian ini pilih, terus ininya juga akan rudian habisin. Tunas-tunas airnya akan rudian buang juga gitu sahabat tani. Oke, baik sahabat tani rudian, sebelum rudian lanjut melakukan penyiraman pada tanaman durian yang lainnya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Dan untuk mempersingkat waktu rudian, terus melakukan perawatan pada tanaman durian seperti melakukan penyiraman. Rudian banyak ucapkan terima kasih untuk para sahabat tani rudian dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia, semoga sukses semuanya. Dan terima kasih, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.